Perjalanan kali ini penelusuran di wilayah Kabupaten Ngawi, yaitu kita menuju ke situs yang katanya ada rumah kepatihan yang pada era kolonial. Di sini rumah ini cukup kuno, ditempati oleh seorang adipati dari Kabupaten Ngawi. Itu terus jalan kami penelusuran di rumah kepatihan di wilayah Ngawi. Nah, kita sudah menuju di depan. Ini gapuranya cukup tinggi dan besar pintunya. Kita langsung aja masuk ke lokasi. Seperti ini. Kita masuk aja. Salah satu peninggalan bersejarah di Kabupaten Ngawi adalah berupa bangunan yang dikenal dengan nama Rumah Kepatihan. Lokasinya terletak di Jalan Pati Unus, Kelurahan Ketangi, Kecamatan Ngawi. Bangunan rumah joglo tersebut berdiri di atas lahan seluas sekitar 2 hektar, telah menjadi kebanggaan Kabupaten Ngawi sebagai tujuan wisata budaya karena dianggap memiliki kesejarahan sangat tinggi. Yaitu rumah peninggalan seorang patih Ngawi pada era kolonial Belanda bernama Pringgo Kusumo. Kali ini kita penelusuran di wilayah Kabupaten Ngawi, khususnya kita mencoba menelusuri bangunan-bangunan peninggalan kuno atau peninggalan cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi. Khususnya kali ini kita sudah ada di depan gerbang pintu masuk bangunan atau rumah kediaman Kepatihan Ngawi yang dulu katanya pernah menjabat jadi patih yang ada di Kabupaten Ngawi pada era kolonial. Ikut terus perjalanan kami penelusuran sejarah yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi, khususnya di rumah Kepatihan Kabupaten Ngawi tempo dulu. Pringgo Kusumo berasal dari Kepatihan Keraton Surakarta yang diberi tanah lenggah dan rumah dinas di dalam Kepatihan Ngawi. Di mana pada saat itu Ngawi yang sebelah utara masih menyatu dengan wilayah Sragen dengan nama Bumi Sukawati. Ternyata bangunan ini cukup besar dan wilayahnya juga berapa hektar luas hingga radius sampai belakang sana. Dan di kanan kiri itu banyak sekali tanah itu sangat cukup kosong ya, banyak bangunan-bangunan sudah yang rusak dan sudah dirobohkan di kanan kiri. Jadi untuk menjaga keamanan dari situs bangunan ini, ternyata bangunan ini masih utuh di bagian bangunan utamanya, yaitu di pendopo hingga di belakang. Di belakang itu juga masih tertutup dengan pagar-pagar yang dibangun pada masa lalu. Pada saat itu Patih Pringgo Kusumo juga pernah menjabat di Kabupaten Ponorogo dengan tugas khusus ditemani anak dan istrinya. Saat menjabat Patih Ngawi diperkirakan semasa dengan pergerakan Perang Jawa hingga berdirinya Benteng Vandenbosch di Ngawi. Saat itu Bupati Ngawi masih dijabat oleh Raden Ngabehi Somodikdo tahun 1830 hingga 1832. Bangunan ini cukup besar dan cukup tinggi. Akan tetapi bangunan ini ada dua konsep bangunan, yaitu satu konsep bangunan Jawa, yang dua konsep bangunan kolonial. Banyak di sini udah kelihatan di dalam sini sudah banyak sekali bentukan-bentukan yang menyerupai bangunan kolonial Belanda. Kemudian jabatan Patih Pringgo Kusumo berlanjut hingga Adipati Raden Tumenggung Mangundirjo atau Raden Adipati Yudodiningrat tahun 1837 hingga 1869. Karena dianggap memiliki nilai kesejarahan sangat tinggi, lantas pemerintah daerah Ngawi mengambil alih bangunan rumah kepatihan tersebut dari ahli waris Patih Pringgo Kusumo.
Bangunan kuno tersebut lantas dicagarkan dan direstorasi sebagai tujuan wisata budaya Kabupaten Ngawi. Selain bangunan ini dijadikan cagar budaya, ternyata oleh anak muda di wilayah sekitar Kabupaten Ngawi, ternyata di sini juga digunakan untuk biasanya berkumpulan anak-anak pemuda sekarang ingin melestarikan budaya dan seni budayanya. Ternyata di sini juga dimanfaatkan untuk latihan seni tari yang informasinya akan dilaksanakan, ada acara tari-tarian di wilayah Kabupaten Ngawi sini yang kali ini dua pemuda ini latihan bersama di bangunan kepatian yang ada di setempat ini. Menurut Susilo Febrianto, seorang penggiat seni budaya Kabupaten Ngawi, sudah berulang kali memanfaatkan bangunan rumah kepatihan. Bahkan semenjak kegiatan mulai aktif, berbagai pentas sering dilakukan di rumah kepatihan ini. Banyak kali, soalnya banyak latihan juga di sini. Kalau yang setauku bangunan ini bangunan rumah wakil bupati zaman dulu gitu. Terus udah lama nggak dirawat. Terus sekarang mulai aktif lagi kayaknya perawatannya. Jadi sekarang kegiatan mulai aktif di sini, kayak latihan, ngumpul-ngumpul. Terus pernah ada juga pentas di sini kayaknya, pemilihan acara duta wisata sepertinya. Kalau saya datang ke sini biasanya buat latihan aja sih, latihan, ngumpul, komunitas, terus buat take video gitu-gitu ya. Karena ini kan termasuk peninggalan sejarah juga ya. Kalau saya lebih kepada ini rehabilitas ya, ini diperbaiki aja sih, direhabilitasi ya, diperbaiki biar ini tuh menjadi potensi wisata sejarah, juga bisa digunakan sebagai tempat untuk pementasan. Apalagi ini kan ada pendoponya besar, luas, kemudian ruangan-ruangannya kan juga mendukung. Dan sebagai pegiat budaya, juga sebagai pekerja seni, berharapnya sih di sini lebih berkembang untuk itu acara-acara buat pentas, kemudian acara-acara buat latihan dan wisata sejarah tentunya. Seperti duta wisata, take video, latihan seni, dan lain-lain. Susilo Febrianto berharap agar bangunan rumah kepatihan tersebut benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Patih Brenggokusumo
itu patih para adipati-adipati pada era kolonial yang terkenal sebagai memberontak kolonial, memberontak penjajah yang ada di wilayah Ngawi, dan beliau cukup disegani oleh para penjajah Belanda yang akhirnya beliau harus dilengserkan oleh company. Dan bangunan ini cukup kuat dan cukup kuat. Pengertian kuat itu bangunan ini banyak yang masih utuh, tapi di beberapa pinggir atau di pojok itu banyak retakan-retakan dari bangunan tersebut, dan ini seharusnya harus direnovasi atau mungkin dibangun lagi sesuai dengan bentuk aslinya, biar bangunan cagar budaya ini biar utuh dan kedepannya bisa dijadikan wisata cagar budaya atau wisata sejarah yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi. Menurut pantauan Nganjuk TV, kondisi bangunan Rumah Kepatihan masih terus membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah dan semua pihak. Kendati telah direstorasi beberapa tahun lalu, namun kondisinya masih banyak yang memprihatinkan. Kesan yang muncul karena kurang perawatan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.